terima kasih sudah memahari Kang Andri dari Tuban ya. Ya ini pusaka Tuban, balik lagi ke Tuban. Terima kasih banyak. Lah yang disebut dapur jangkung bungkem Tangguh Wengker. Ini adalah pusaka yang menurut saya fenomenal. Karena apa? Coba menurut Anda ini pamor apa? Karena saya belum bisa mengidentifikasi pamornya. Ini lebih jelas ya. Kalau di bawah ini biasa, ini seperti Rojo Gundolo. Nah, ini tunggak semi. Yang unik ini pamornya. Pamornya seperti berbentuk love, tapi ada rantainya. Kita ini tua energinya kerejekian, perlindungan, dan ada unsur kewibawaannya. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan mereview beberapa keris yang baru saja selesai saya cucikan hasil hunting saya beberapa minggu kemarin. Ya meskipun ini tidak lengkap karena sebagian banyak yang sudah termahar duluan. Waktu kita buat status di WhatsApp, di Facebook, banyak yang sudah termahar duluan. Ya mungkin ini sudah saya bahas yang minggu lalu ya, cuma ini baru selesai saya cuci warangannya. Ini tombak yang unik, cukup detail ya saudaraku ya. Di sini ada relief seperti buaya atau kadal ini. Wingit tombak ini. Detail ya saudaraku ya, cukup detail ya. Nanti seperti biasa kita akan detailkan lagi satu persatu pusakanya di akhir video ini. Tonton lengkap dan jangan lupa subscribe, dukung terus channel saya Galeri Pusaka Vicky Wijaya untuk edukasi pusaka. Nah, ini terlihat reliefnya, ini kadal, lalu ekornya ini melingkar di metuk. Tatanan metuknya ini sangat rapi, melingkar, metuk iras. Kalau kita lihat tombaknya seperti tombak dapur, seperti godong pring ya saudaraku. Pamornya keleng, reliefnya ini yang unik, yang kita belum tahu filosofinya apa ini. Di sini ada relief timbul, ini kalau dipegang timbul ya saudaraku ya. Sangat jelas ya itu reliefnya, sangat jelas timbul, pamornya keleng. Kalau kita lihat besinya, ini adalah tombak yang kita estimasikan tangguh Tuban Mojopahit, karena ini seloroknya jelas keabu-abuan ya, abu-abu, atennya hitam ya. Kita lihat besinya ini tangguh Tuban Mojo. Kenapa dikategorikan Mojopahit? Karena besinya agak semi membatu, tetapi tempat lipatnya tetap terlihat di sini di metuk. Tempat lipat lapis-lapisan ya besinya terlihat jelas. Ini unik tombaknya. Pamor keleng dipercaya tuahnya adalah tuah perlindungan dan tuah yang disembunyikan oleh sang empu. Ya, apalagi di sini ada reliefnya. Relief binatang ini kadal apa buaya, saya kurang jelas juga ya. Sepertinya kok buaya ini, dengan ekor yang melilit ke metuk, mengartikan, kalau saya pribadi mengartikan ini adalah untuk tuah tolak balak dan perlindungan. Jadi tombak ini memang untuk menjaga rumah, melindungi sang pemilik pagar gaib seperti itu. Tapi tuah-tuah keris berpamor keleng ini ada tuah yang memang disembunyikan oleh sang empu, tuah yang memang khusus untuk pemilik itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, kemarin saya dapat ini pusaka dapur jangkung saudaraku. Jangkung itu luk 3 ya, 1, 2, 3 ya. Ini yang menjadi sangat menarik pada pusaka ini adalah tangguhnya. Saya beberapa kali sharing kepada beberapa pakar, dan saya kira ini awalnya ini tangguh Madiun karena besinya besi Madiun sepuh. Tapi ternyata kalau kita lihat pasikutan bentuk, inilah yang disebut dapur jangkung bungkem
Tangguh Wengker. Kenapa kok disebut Wengker? Wengker itu Ponorogo, ya. Di sini lambe gajahnya, di sini ada satu, terus jalannya ini ada dua di sini ya. Satu, dua. Perhatikan ini ya. Ini nampak jelas ya. Dua. Terus kembang kacangnya ini bungkem. Nah, kembang kacang mangan gandik. Itu ciri khas Keris Madiun daerah sana. Tapi ternyata ini lihat pasikutannya, lihat paksinya ini agak kotak. Ini termasuk Tangguh Wengker sepuh. Jadi buatan empu yang ada di Ponorogo. Ponorogo banyak empu yang di sana. Yang kita ketahui yang paling era agak muda ini Mbah Karsan, yasannya Mbah Karsan. Tapi ini ternyata ini Wengker sepuh. Pusaka-pusaka Wengker, pusaka-pusaka Madiun terkenal tidak mengutamakan garap, tetapi mengutamakan sisi esoteri, energi dan tua doa dari sang empu untuk pemilik pusaka itu sendiri. Kalau kita lihat pamornya ini di sini ada tambal jimat batu lapak atau pusar bumi ya. Ini kok bukan batu lapak, apa pusar bumi bolak-balik. Terus atasnya adalah pamor wasputa kerejekian. Jadi sudah bisa kita baca tuah dari pusaka Jangkung Luk 3 ini. Dapur Jangkung sendiri adalah Luk 3, cocok untuk orang yang ingin mewujudkan suatu cita-citanya, visi misinya agar dijangkau, mudah dijangkau, jinampang jinangkung, akan mudah tercapai. Bahasa Indonesianya tercapai. Karena di sini pamor tambal jimat pusar bumi ini tuahnya adalah tolak balak perlindungan bulat ini ya, sini ya. Jadi tuahnya adalah tolak balak perlindungan menghindarkan mara bahaya sang pemilik. Sedangkan pamor wasputa adalah tua kerejekian, unsur kerejekian. Makanya keris Jangkung Luk 3 cocok dipegang siapa saja. Banyak juga yang mengatakan, beberapa pendapat, keris Jangkung cocok dipegang untuk orang yang masih muda, masih berkarya, masih ingin mewujudkan visi misinya, tujuan hidupnya, ingin menentukan tujuan hidupnya dan mewujudkan cita-citanya, seperti itu. Pusaka Jangkung Wengker, wingit ya pusakanya ya. Pasikutannya mungkin agak aneh, nggak enak, tapi ya ini salah satu ciri pusaka Tangguh Wengker ya. Lambe gajahnya satu, tapi jalannya di sini dua. Yang di bawah kembang kacang ini ya, satu dua, ini ada dua ya, dua, satu dua. Dan kebetulan ini kembang kacangnya bungkem. Bungkem itu apa? Ini kembang kacangnya nutup ke sini, nempel. Dipercaya tuahnya akan menundukkan lawan bicaranya, jadi membungkam musuh-musuh ketika ada musuh. Ini cukup istimewa pada pusaka Madiun atau pusaka Wengker ya, mohon maaf Wengker. Kalau Madiun nanti saya salah lagi, karena beberapa kurator, oh Wengker itu mas, oke saya Tangguh Wengker untuk pemahaman teman-teman. Bedanya dengan pusaka Madiun di mana? Kalau Madiun ininya yang di bawahnya kembang kacang ini loh, bawahnya ketiak kembang kacang ini cuma satu, ini ada dua, satu dua. Nah ini lambe gajah, lambe gajahnya di sini satu tetap. Ini dua bawahnya ini. Nanti saya detailkan lagi lah di belakang video untuk lebih memahami. Kemudian saya dapat ini juga sudah termahar, masih otentik, kemarin baru dapat dari desa. Marangkanya Iras Origawan. Ini juga baru kita cuci, cuma sudah termahar. Terima kasih sudah memahari Kang Andri dari Tuban ya. Ya ini pusaka Tuban, balik lagi ke Tuban. Terima kasih banyak sudah percaya dan memahari salah satu pusaka di gubuk saya, Vicky Wijaya. Ini pijetan ya teman-teman. Kalau kita lihat miring gini kelihatan ya. Ini ceglong-ceglong. Luknya luk kembo katanya, luk samping, tapi bukan, ini pijetan sang empu. Ini ada pijetannya. Ya. Dapurnya Pandito Semedi satu. Ini relief orang kelihatan. Ini kepala, tangan seperti, makanya disebut Pandito Semedi adalah
relief orang pada gandik yang sedang semedi atau tirakat memohon perlindungan, memohon berkah, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Kalau kita lihat besinya di sini agak semu-semu hijau. Di sini ini karakter besi Tuban. Eranya bisa era Mojopahit bisa, tapi beberapa pendapat menyebutkan ini Tuban era Jenggolo, Tuban Jenggolo seperti itu. Kenapa? Karena gonjonya ini tinggi. Gonjonya ini kan tinggi, besar, sangat tinggi. Pada keris umumnya kan tidak setinggi ini gonjonya. Ya, jadi masih dipengaruhi era-era Jenggolo yang terkenal dengan gonjo tinggi. Dan besinya sangat lumer ya. Kalau pamornya ini saya anggap keleng, cuma di sini mungkin ada pamornya anak. Ya wajar, pada era-era itu pamor mungkin pencampurannya tidak seberapa sempurna, atau bisa jadi putih-putih ini cuma serat besi ya, bukan pamor. Karena di sini cenderung keleng. Ceprit juga boleh menyebut ceprit. Cuma yang pasti dapur Pandhita Semedi ini filosofinya apa? Dipercaya sang pemilik yang memegang dapur Pandhita Semedi akan selalu diberikan berkah dari Sang Pencipta, karena dapur ini adalah dapur seseorang pandhita atau seorang sesepuh yang memohon berkah, sedang tirakat, sedang bersemedi, memohon berkah kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi tuahnya itu tadi, salah satu tuahnya yang paling utama adalah kerejekian, kasepuan, juga bisa dijadikan penstabil spiritual sang pemilik. Jadi daya spiritual seperti kasepuan, kiai, tokoh itu cocok untuk megang pusaka dapur Pandhita Semedi, karena pusaka ini auranya juga ada aura pengayomannya, mengayomi kepada orang-orang yang lebih muda. Secara simpel ya, tuahnya adalah tuah-tuah kasepuan yang umum, tapi setelah kita telisik lebih dalam, ternyata tuah pengasihannya juga ada, atau bisa disebut mahaba umum, pengasihan untuk sesama manusia. Jadi disegani, ada aura karismatik, ada aura karismanya keluar, ditunjang powernya pusaka ini. Karismatik, disegani atau berwibawa, juga mahaba umum, mudah bergaul, mudah mengayomi. Cari pusaka seperti ini sudah langka ya saudaraku ya, yang ori ya. Ini selorok tapennya jelas, pijetannya. Ini pusaka Tangguh Sepuh yang udah langka, banyak diburu. Dulu kalau ada pandhita kembar semedi kiri kanan, kadang-kadang disalahgunakan untuk memproses, bahasa gaulnya adalah Om Yang Jimbe. Padahal Om Yang Jimbe itu adalah nama empu, bukan nama dapur. Kalau nama dapur ini ya adanya pandhita kembar, Pandhita Semedi, seperti itu. Kemudian kita juga dapat ini pusaka Madura, Pamekasan ini ya, pusaka Pamekasan ini bukan, ini Karang Duwek Madura, brojol. Seperti pada umumnya pamor kulit semongko bulat-bulat, banyak kita temui keris-keris pamor kulit semongko di Madura. Percaya tuahnya mempermudah kerejekian dan memberikan ide-ide cemerlang, brojol ide-ide cemerlang kepada sang pemilik untuk ide yang bisa diterapkan dalam kehidupan untuk lebih baik lagi. Ini umum ya, banyak ditemui ya pusaka seperti ini ya, brojol pamor kulit semongko, sangat banyak beredar. Maksudnya banyak, memang pusakanya bukan cuma satu yang brojol. Pamor-pamor seperti ini pamor yang umum, lumrah, banyak yang punya. Mungkin era-era dulu memang banyak yang mutrani atau banyak yang memang dibuat secara banyak untuk masyarakat umum. Ya seperti contohnya kita lihat dapur Sengkelat. Sengkelat itu mulai Tangguh Mojopahit sampai Mataram, sampai Mataram nom-noman sekarang itu sangat banyak. Ya itu asli semua, sepuh, banyak diputrani. Karena apa? Itu dapur favorit. Nah, saya rasa ini juga
pamor dan dapur favorit di Pulau Madura. Jadi dapurnya brojol, sederhana, pamornya ngulit semongko. Sangat sering saya dapat kayak gini, mulai dari dulu, mulai tahun 2015 sampai 2023 ini banyak saya temui seperti ini. Dapur brojol, pamor ngulit semongko, keris Madura. Ya. Kecuali yang agak langka-langka itu kadang beli pamor, ngulit semongko, tapi ada tambal jimatnya, itu istimewa. Terus pernah lagi sumur Bandung dapat di keris Seluk, keris Madura, itu juga istimewa. Nah, ini dua keris kecil-kecil, dua ini keris yang banyak disepelekan tapi juga terkenal ampuh ya teman-teman ya. Ini kemarin dapat nogo kekik, warangkonya masih orinya, tua. Nogo kekik ini termasuk keris jimatan. Ini jangkung nogo kekik lo 3, pamornya Banyumili. Gresik, kalau tangguhnya ini Gresik, era Mataram. Ini disepelekan karena mungkin ukurannya kecil, terus kalau orang nggak paham biasa, tapi pusaka-pusaka jimatan seperti ini banyak terbukti di Jawa Timur. Mungkin Anda pernah mendengar cerita-cerita dari pemakai atau kolektor pusaka yang sikepannya atau biasanya dipakai jimatan ya pusaka-pusaka seperti ini. Percaya ampuh meskipun kecil dan pada eranya era Mataram. Tapi yang buat kan masih empu-empu di Jawa Timur, empu Gresik, yang kategorinya masih kecampuran turunan darah dari Madiun. Makanya keris-keris Madiun tidak mengutamakan garap dan pamor, tapi mengutamakan tuah, isi, energi, dan tuah doa untuk pusaka itu. Bentuknya sangat primitif. Ini jangkung lagi, jadi untuk menjangkau, melindungi sang pemilik. Pamor Banyumili, tuahnya kerejekian. Yang satunya, handle-nya ini belum ketemu. Ini pamor Bendo Segodo. Sama-sama ini era Gresik, nogo kekik Gresik. Ini lurus, pamor Bendo Segodo, bulat-bulat ya saudaraku. Kerejekian juga tuahnya. Nah, ini keris jimatan bagi siapa yang suka bawa pusaka masuk tas ya. Ini pusakanya seperti ini. Tuah energinya kerejekian, perlindungan, dan ada unsur kewibawaannya meskipun kecil karena dapurnya nogo kekik. Karena pada era Gresik bukan cuma membuat dapur nogo kekik, ada keris yang kecil-kecil, tidak ada nogonya, tidak ada relief nogonya, ada dapur Luk 5, Luk 7, saya pernah menemui, dulu sering dapat. Yang terakhir, ini pusaka yang fenomenal, saya dapat di teman-teman daerah ini Candi Brau di Trawulan Mojokerto. Waktu itu kumpulan, ini kok ada keris bagus sih, kok anak-anak nggak paham. Akhirnya saya mahari, tukar tambah, akhirnya kena saya, dan baru saya cuci. Warangkanya masih aslinya iras. Ini adalah pusaka yang menurut saya fenomenal. Karena apa? Coba menurut Anda ini pamor apa? Karena saya belum bisa mengidentifikasi pamornya. Ini lebih jelas ya. Kalau di bawah ini biasa, ini seperti Rojo Gundolo. Nah, ini tunggak semi. Yang unik ini pamornya. Pamornya seperti berbentuk love, tapi ada rantainya. Kita tahu di Pakem ada pamor Melati Rinonce, ada pamor rantai. Cuma ini sayangnya ini agak aus karena usia, karena ini tangguhnya Tuban Mojopahit. Nanti akan kita detailkan. Ini pamor berbentuk love. Kemudian ada garis love. Ini sangat fenomenal. Saya baru kali ini menemui pusaka dengan pamor ini. Meskipun pamornya agak aus, cuma ini tus, tandingannya sangat ringan, tipis, Tuban Mojo. Nanti kita akan detailkan. Monggo yang mungkin lebih tahu dari saya bisa komen di kolom komentar. Kalau ini pamor Melati Rinonce itu bukan, jelas bukan, karena ini bentuknya bukan bulat, bukan seperti melati, cuma bentuknya love ya. Ini love. Terus kalau ini dibilang pamor rantai, bukan. Kalau rantai itu bulat, bunder, garis, bunder, garis. Kalau Melati Rinonce ya melati, tapi ada garisnya, itu tadi ada rantainya. Jadi ini pamor yang belum saya menemukan identifikasinya, belum teridentifikasi menurut saya.
Tapi secara material ya, ini Tuban Mojopahit, selorok tapetnya jelas, pasikutannya juga seperti ini, brojol, sangat sederhana, besi-besi Tuban Mojo. Secara spiritual ini tuah pengasihannya sangat tinggi pusaka ini. Karena saya bukan cuma membahas secara spiritual, tapi kita juga membaca pola pamornya. Kita tahu pamor ketika bentuknya bulat-bulat itu rezeki. Kalau berbentuk pamor miring itu kewibawaan. Ini bentuknya unsur kerezekiannya ada, yaitu di sini ada Rojo Gundolo dan di sini Tunggak Semi. Pamor rantai lurus itu tuah kewibawaannya ada. Nah ini mau dibilang bulat, ini juga bukan bulat ya saudaraku ya, jadi agak bingung. Tapi yang pasti daya spiritualnya ini, pengasihannya cukup tinggi. Menurut saya ini cukup tinggi. Jadi pusaka ini yang megang akan berkarisma, sangat berkarisma. Jadi pusakanya pemimpin ini. Bukan cuma pamor miring yang memiliki tuah kewibawaan, tapi pamor seperti ini tuahnya adalah karismatik yang tinggi dan pengasihan dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Sesama jenis itu maksudnya ya kita akan lebih disegani kawan, lebih enak bergaul karena ada rantainya itu tadi, mudah mengikat. Ketika kita bekerja di suatu bidang perdagangan ataupun di bidang yang lain, kita akan butuh bersosialisasi. Sosialisasinya sangat baik ya. Dan ketika kita di bidang percintaan pun ini tuah pengasihannya juga sangat luar biasa untuk mengikat lawan jenis. Untuk yang pegang pusaka ini harus sangat hati-hati karena akan mudah menarik lawan jenis maupun menarik kawan ya. Jadi tuah karismatik pengasihannya sangat tinggi. Nanti kita detailkan pusaka ini. Ini pusaka yang unik, super unik menurut saya. Sayangnya pamornya udah agak aus karena usia ya, wajar. Tuban Mojopahit udah berapa, 500 tahunan hingga sekarang, umurnya pusaka ini 500 tahun. Tantingannya sangat ringan sekali. Anggut-anggut Tuban Mojo seperti itu. Mungkin itu saudaraku yang bisa saya bahas dalam kali ini. Kita cuma membahas beberapa pusaka karena sebagian banyak pusaka yang sudah termahal duluan. Bentar lagi kita detailkan, kita lihat detail pamornya untuk edukasi dan menambah wawasan teman-temanku di seluruh Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, 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 salam budaya, salam pecinta pusaka. Ini ekornya melingkar di metuk iras ya, ini terlihat cukup jelas. Ini matanya, mata, kaki. Nah ini jalannya dua saudaraku, jalannya ntar saya fokuskan. Satu, ini dua ya ini. Nah kalau ini lambi gajah namanya. Jalan itu yang di bawah kembang kacang. Ini kembang kacangnya bungkem nutup. Nah ini ada jalan satu, dua. Ketika jalannya dua itu dipercaya tangguhnya tangguh wengker. Jadi bukan cuma sekedar Madiun tapi wengker sepuh. Ini pamor tambal jimat pusat bumi di tengah ini pusat bumi, atasnya pamor wasputa. Madiun besinya seperti ini, tidak mengutamakan garap tapi mengutamakan isoteri.
Dapur Pandito Semedi. Lihat pijetan sang empu, pijetannya ini. Nah, ini pijetan tangan sang empu. Gonjonya dhuwur, saudaraku. Tuban Jenggolo. Brojol Madura. Pamor Ngulit Semongko. Ini adalah pusaka yang pamornya belum teridentifikasi. Nah, ini amati, ini nampak jelas serat pamornya. Ini berbentuk love, ada rantai, cuma ini sayang aus. Ini bukan melati rinunce, bukan pamor rantai ya. Ini love lah, itu love. Ini yang masih terlihat sangat utuh, seperti love. Kemudian ada rantainya menyambung. Lah ini ada love lagi, nampak jelas ini pamornya love rantai berbentuk motifnya itu seperti hati love ya. Kalau melati rinunce itu ya tidak seperti ini, pamor rantai pun tidak seperti ini. Nah, ini lebih yang terlihat masih utuh pamornya, jadi seperti hati atau love, kemudian ada rantainya. Amati besinya, ini sangat sepuh sekali, Tangguh Tuban Mojopahit. Nah, ini terlihat jelas ya. Ini kita belum bisa mengidentifikasi ini masuknya pamor apa. Monggo silakan di kolom komentar, bisa komen yang mungkin lebih tahu. Kalau di bawah ini ada pamor seperti tunggak semi umum biasa, yang sor-soran ini biasa pamornya, tapi yang atas ini terlihat itu serat pamornya. Sayang ini aus karena usia. Pusaka ini memiliki daya pengasihan yang sangat tinggi. Sang pemilik akan menjadi sangat karismatik, berwibawa, dan mudah menarik lawan jenis. Jadi mudah menarik relasi bisnis, menarik kawan, dan disegani lawan. Unsur kerezekiannya juga ada, terlihat di bawah ada pamor Rojo Gundolo atau tunggak semi ya. Ini pusaka yang fenomenal, pamornya sangat langka.